Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Tutor Mata Kuliah Filsafat Ilmu dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Rani Istiani dengan NIM 8603438843. Saya dari Prodi S1 PGSD UT Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. 3 pilar filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, membahas tentang hakikat apa yang dibahas. Kemudian epistemologi membahas tentang bagaimana cara mengetahuinya, dan aksiologi membahas tentang etika, nilai, moral, dan kegunaan ilmu. Pilar pertama adalah ontologi. Ontologi membahas dan menjawab pertanyaan apa sih yang hendak dikaji. Selain itu, ontologi memberi batas-batas dan ruang lingkup ilmu agar tidak bercampur. Artinya, ilmu memiliki fokusnya masing-masing. Di ontologi juga kita bisa membedakan mana bahasan realitas fisik dan bahasan realitas metafisik. Lalu, apa aja sih contoh-contoh ontologi? Ada sosiologi, membahas tentang analisis hubungan antar masyarakat. Astronomi membahas tentang benda-benda langit dan fenomena luar bumi. Dua contoh pertama ini merupakan realitas fisik, karena kita bisa mengamati dan observasi secara langsung. Kita bisa melihat objeknya dan mempelajarinya. Kemudian, contoh berikutnya teologi, membahas tentang hakikat keberadaan Tuhan. Contoh ketiga ini sifatnya abstrak, karena kita tidak bisa mengamati dan mengobservasinya secara langsung, tetapi kita memahaminya melalui konsep-konsep teoritis. Pilar kedua adalah epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana ilmu didapatkan dan dipertanggungjawabkan. Maka epistemologi berisi tentang asal-usul, metode, dan validitas suatu ilmu, kemudian menentukan bagaimana data itu diperoleh, dan terakhir fokus pada metode dan kebenaran suatu ilmu agar dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, apa aja sih contoh epistemologi? Ada observasi atau wawancara, diskusi kritis, studi lapangan, metode ilmiah seperti eksperimen, dan sebagainya. Misalnya nih, seorang peneliti tidak dapat mengumpulkan suatu data secara langsung, tetapi mereka harus melakukan pengamatan, mengumpulkan informasi, dan menguji coba ilmu tersebut. Dengan begitu, ilmu pengetahuan diperoleh melalui metode yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pilar ketiga adalah aksiologi. Aksiologi membahas tentang etika, moral, nilai, dan kegunaan suatu ilmu. Jadi, aksiologi menjawab pertanyaan apa kegunaan ilmu itu? Dengan begitu, aksiologi memberi arah agar ilmu tidak membawa kerusakan serta memberi kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan. Contohnya, etika profesional, kemudian penggunaan teknologi, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, keterkaitan ketiga pilar filsafat ilmu. Untuk memahami keterkaitan ketiganya, mari kita gunakan analogi ilmu astronomi. Ontologi menetapkan bahwa hukum alam dan mekanika semesta itu ada dan dapat dipelajari. Kemudian epistemologi masuk untuk menciptakan teleskop observasi, persamaan matematika, dan membuktikan bagaimana alam semesta bekerja. Aksiologi berperan untuk menentukan apakah ilmu ini untuk kebaikan atau untuk keburukan. Kesimpulannya, ontologi tanpa epistemologi hanyalah imajinasi tanpa bukti. Epistemologi tanpa ontologi adalah kajian yang kehilangan objeknya, dan gabungan keduanya tanpa aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menuju pada kehancuran moral. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Tutor dan rekan-rekan mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.